Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Pater Aditya SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Sabtu sesudah Rabu Abu 20 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita semua untuk merenungkan soal Tuhan kita yang selalu berinisiatif untuk memanggil orang yang berdosa. Dia selalu mau supaya orang yang berdosa yang keluar dari jalannya untuk kembali kepada Dia. Dan itu hendaknya ditanggapi, dilakukan oleh orang yang berdosa lewat jalan pertobatan dan kemudian mengikuti Dia. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini kita akan berjumpa dengan cerita bagaimana Yesus memanggil si Levi atau Matius yang kita kenal kemudian. Dia adalah seorang pemungut cukai. Yesus memanggil dia dari tempat kerjanya, dari rumah cukai. Dan dia kemudian merespons Yesus dengan sangat positif, dengan sangat terbuka. Dia mengikuti Yesus. Dia bahkan dari cerita Injil, dari Injil sinoptik yang lainnya, kita tahu bahwa dia mengundang Yesus untuk ke rumahnya dan makan bersama dengan para pemungut cukai lainnya, yang notabene para pemungut cukai adalah orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang nomor 2 dalam tatanan hidup orang Yahudi, mereka yang sering dianggap sebagai orang berdosa. Saudara dan saudariku, Yesus ketika memanggil dia, si Levi ini, dia kemudian bertobat. Dia tinggalkan hidup lamanya dan dia ikuti Yesus. Dengan ini, saudara dan saudariku, kita bisa melihat kekuatan sapaan dari Yesus itu. Undangan Yesus yang luar biasa itu kemudian ditanggapi dengan penuh kerinduan yang sudah lama ada. Kerinduan untuk satu hidup baru. Matius atau si Levi dengan terbuka menanggapi sapaan Yesus untuk mengikuti dia. Dia kemudian bertobat dan mengikuti Yesus. Saudara dan saudariku seiman, beberapa poin penting yang bisa kita refleksikan dari kisah panggilan si Levi ini. Yang pertama, Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pemurah. Tuhan itu selalu mencari anaknya yang hilang dan mau membawa mereka kembali kepadanya. Tuhan Yesus dalam Injil memperlihatkan, menunjukkan dengan sangat jelas dirinya sebagai wajah kasih Allah. Allah yang selalu mencari anak-anaknya, yang selalu mau anak-anaknya kembali kepadanya ketika mereka keluar jalur. Saudara dan saudariku, pada masa Prapaskah ini, kita diundang untuk melihat Tuhan kita yang demikian. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Kasih. Dan kemudian kita juga diundang untuk merespon seperti si Levi dengan penuh keterbukaan, dengan penuh kerinduan, sukacita untuk bisa bertobat dan pulang kepada Dia, kembali pada Tuhan. Itu yang pertama, kita diundang untuk menyadari Tuhan itu Maha Kasih, Maha Murah. Yang kedua, kita diundang untuk menyadari, untuk kembali pada Dia kita lewat jalan pertobatan. Pertanyaannya, apa yang harus dibuat? Pertobatan itu bagaimana? Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya menggambarkan sesuatu yang luar biasa pada kita. Dikatakan, apabila engkau melenyapkan gug dari tengah-tengahmu, meninggalkan tangan yang terkepal dan kata yang jahat. Apabila engkau berbagi makanan dengan orang yang lapar dan memberikan pertolongan kepada yang tertindas,
Itulah yang harus terjadi dalam pertobatan itu. Kalau itu terjadi, maka seperti kata Nabi Yesaya juga, terangmu akan bercahaya dalam kegelapan. Tuhanlah sendiri yang bersabda demikian. Itulah jalan pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, itu poin yang kedua yang saya mau ajak kita untuk kita renungkan. Tuhan Maha Kasih, Maha Murah, ajak kita untuk bertobat. Yang ketiga yang juga bagus untuk kita renungkan, yang kita dapatkan dari Injil hari ini adalah soal sikap menghakimi. Kita hindari sikap menghakimi. Dalam Injil, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka sok suci. Mereka menghakimi orang, padahal mereka lebih bobrok dan berdosa dibandingkan orang-orang seperti si Lewi. Tuhan Yesus kecam itu, dan Tuhan Yesus garis bawahi bahwa dia hadir, dia datang untuk membawa orang-orang yang berdosa kembali pada Allah. Hanya orang-orang sakit yang membutuhkan dokter. Saudara dan saudariku seiman, pesan buat kita jelas. Oleh karena itu, mari kita berjuang. Kita berjuang terus agar di masa Prapaskah ini, di masa retret agung ini, kita sungguh menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih. Dan kita selalu membuka diri terhadap sapaan Allah untuk pertobatan, dan kita laksanakan pertobatan itu, dan bukannya hanya mengamini dengan perkataan saja, tapi kita amini juga dengan perbuatan kita. Saudara dan saudariku, juga mari kita tidak saling menghakimi, melainkan saling menegur dalam kasih Allah, agar semua kita bergandengan tangan bersama-sama kembali dekat pada Dia yang adalah Allah yang Maha Rahim dan Maha Kasih itu. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat, kasih cinta-Mu yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk menggunakan masa Prapaskah ini dengan baik. Bantulah kami terbuka rendah hati untuk mendengarkan sapaan-Mu kepada pertobatan. Bantulah kami laksanakan pertobatan itu dalam hidup kami setiap hari. Dan buatlah kami tidak cepat menghakimi sama saudara kami, melainkan saling membantu menolong untuk kembali kepadamu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, segala usaha rencana kerja kita, dan segala perjuangan kita di masa Prapaskah ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.